Mhm mhm. Nah, Dok, ini lanjut lagi, Dok, ya. Ini dari Pak Zem Pasanda lagi, Pak Zem Pasanda, Sulawesi Selatan, Sorowako, ya. Apakah bisa untuk komersial? Tadi kan Dokter Andi jawab ya, bisa kalau disiapkan izinnya. Di klinik saya di Karawang, kita bisa meresepkan sampai sekitar 2.000 sampai 3.000 liter per bulannya untuk pasien-pasien yang berobat. Dok, ini nanti banyak yang lepas obat gimana, Dok? Nggak apa-apa, Dok, ya? Banyak apa? Banyak yang lepas obat, Dok. Kan dokter juga Ah, apa ya, oh, merekomendasikan minum air hidrogen, Dok. Gimana tuh, Dok? nggak apa-apa. Pasien mah sebenarnya kalau dia makin sehat makin seneng kok. Jadi Makin nanti senang dia ya? kalau ada keluarganya yang sakit disuruh berobat ke klinik gitu. Jadi Iya, dianya sehat tapi kan dia punya teman-teman yang sakit, keluarga iya. yang sakit dibawa itu juga nantinya. Nah, Jadi itu nggak gimana? apanya? Nah, itu gimana, Dok, pengalaman yang tiap hari minumnya, dia kan beli tuh, kan Dokter Andi kan punya beberapa mesin hidrogen Hmm. kan. Nah, itu dipasang terus dijual airnya sampai 2.000 sampai 3.000 liter per bulan. Itu gimana, Dok? Mereka-mereka yang minum, yang mereka Biasanya beli sih kalau airnya udah minum air hidrogen gitu, dia beli sendiri gitu. Jadi beli dia sendiri. ngerasa airnya tuh lebih seger gitu ya, lebih ringan. Untuk orang usia lanjut terutama, itu tuh beda sekali. Karena kalau orang usia lanjut tuh, dia tuh banyak komplain sama airnya terlalu, rasanya kurang enak lah, atau terlalu berat, jadi gampang Iya. kenyang gitu. Tapi kalau pakai air, dia biasa minum air hidrogen, itu tuh dia cocok gitu, nanti dia beli sendiri. Jadi nggak pakai resep lagi, dia datang, beli lagi, isi ulang gitu ya. Jadi, kalau misalnya harganya itu kan mahal, harganya itu lebih mahal dari air galon biasa. Air galon tuh berapa sih paling, satu yang gede itu kan berapa puluh ribu gitu. Ini kan 1 liternya tuh 10.000. Jadi si pasien itu beli lagi aja gitu. Karena dia Iya. merasakan manfaat. Jadi, buat lambungnya, buat manfaat-manfaat yang lain gitu. Nah, yang Banyak rada aneh tuh disuruh beli mesin nggak mau gitu. Dia pengen beli airnya aja katanya, udah gitu. Ya udah, terserah pasien. banyak, yang keluhannya apa? Keluhan penyakit apa yang beli, Dok? Yang beli airnya itu? Biasanya kalau di Diabetes ya? klinik saya Atau itu kan paling banyak pasien diabetes sama pasien MAH, ya, itu aja yang paling banyak itu, yang paling banyak berobat. Banyak pasien-pasien itu setelah minum air hidrogen rutin, kemudian dikombinasi dengan puasa intermittent gitu ya, itu banyak yang bisa lepas obat gitu. Tadinya dia minum obat rutin, malah kadang-kadang pakai suntik insulin gitu, setelah minum rutin air hidrogen gitu ya, suruh beli tumbler kalau kadang-kadang atau nggak beli mesin gitu ya, atau dia beli airnya aja rutin. Itu tuh nanti pelan-pelan si dosis obatnya bisa diturunin, banyak yang bisa lepas obat sama sekali, ya. Ya, artinya, kalau orang kan kalau nggak ngerasain manfaat, ngapain dia beli lagi terus berulang-ulang gitu ya. Jadi dia beli, terus nyobain, "Oh enak," dibandingin sama air biasa, beda gitu rasanya, dia beli lagi gitu. Jadi oke. artinya, manfaatnya tuh banyak sekali. Kalau jurnalnya juga kan banyak, saya kan, nulis juga, bikin tulisan-tulisan tentang manfaat air hidrogen pada diabetes, pada hipertensi, pada kolesterol, pada asam urat, macam-macam lah. Itu tuh kumpulan jurnalnya, terus juga, jadi dasar kalau di kedokteran kan sebenarnya kita nggak bisa berdasarkan testimoni, oh testimoninya orang ini cocok, orang ini, bermanfaat, tapi kan itu nggak kuat gitu. Makanya, yang paling di kedokteran tuh yang paling diterima tuh ada penelitiannya nggak gitu. Sementara tadi Mhm. penelitiannya kan Pak Leo bilang di jurnal apa, di Molecular Hydrogen Foundation dia mereka ngumpulin sampai lebih dari apa 3.000 penelitian, jurnal, artikel tentang manfaat si air hidrogen ini. Dan itu tuh udah banyak sekali untuk satu jenis, apa namanya, suplemen yang manfaatnya tuh banyak. Misalnya kayak kita minum paracetamol gitu, paracetamol tuh penelitiannya bisa sampai 20.000, dibandingin hidrogen cuma 3.000 sebenarnya sedikit, cuman paracetamol itu 20.000-nya itu tuh membahas tentang manfaatnya, keamanannya, sementara manfaatnya itu cuman untuk demam sama untuk sakit kepala gitu. Itu aja 2 itu, nggak ada manfaat lain dari paracetamol, tapi penelitiannya bisa sampai 20.000 gitu. Kalau si air hidrogen ini penelitiannya cuman sekitar 3.000-an, kalau dibandingkan paracetamol sih cuman gitu ya. Tapi artinya kalau manfaatnya itu bisa sampai 200 penyakit gitu. Jadi ada beberapa penelitian manfaatnya pada diabetes, penelitian lain manfaatnya pada kesuburan, manfaatnya lagi pada, pada stroke, manfaatnya lagi nih pada, Alzheimer, Parkinson, ada yang buat hipertensi. Jadi sekali minum itu manfaat yang diperoleh itu banyak gitu dan dasar-dasar penelitiannya juga ada gitu. Nggak cuma testimoni, testimoni tinggal nyari aja sih. Testimoni itu pokoknya air hidrogen itu bisa testimoni dari Kangen Water ya, cari-cari testimoni dari Kangen Water, testimoni dari Hydrogen Fountain, itu kan semua air hidrogen sebenarnya. Cuman kadarnya kalau Kangen Water tuh, relatif rendah lah, cuma 300, 400, itu aja banyak sekali. Itu kan dari 2014 masuk ke Indonesia itu. Itu udah banyak sekali testimoninya, ya. Itu tuh bisa dipakai untuk testimoni,
berbagai penyakit, tapi tinggal ditunjang ada nggak penelitiannya. Misalnya orang sakit diabetes minum air hidrogen kangen water atau kangen hidrogen fonten bagus, terus penelitiannya juga ada, ya udah kuat gitu. Jadi kita tuh sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan kalau mau menyarankan orang minum air hidrogen tuh jelas testimoninya ada, keamanannya jurnalnya ada, manfaatnya dari jurnalnya juga ada gitu. Oke, baik. Nah, ini dari Pak Zem Pasanda ya, ini aktif tanya juga nih ya, luar biasa. Berapa untuk harga mesin hydrogen sun? Nah, ini saya jawab aja ya dok ya, sambil saya tampilkan dulu ini. Harga mesin apa namanya? Harga mesinnya itu harganya di harga 35 juta. Ya, nah dari harga 35 juta itu Anda mendapatkan mesin hydrogen sun yang bisa menghasilkan air hidrogen, air alkali, air dengan pH asam, RO, dan juga bisa menghasilkan air panas. Dan ini langsung dipasang disambungkan dengan saluran air ledeng rumah Anda. Jadi dari air yang tidak layak minum itu menjadi air yang layak minum, teman-teman ya. Dan mesin hidrogen sun ini made in-nya Korea Selatan ya, teman-teman. Dan ini ada berbagai sertifikasi ya, ada water quality, ada WRAS, ada KDF, ada FDA juga, dan ada juga EPA atau EPA ya, seperti itu. Dan selanjutnya ini sebenarnya manual book ya, atau buku manual, teman-teman nanti bisa kalau Anda beli itu nanti sudah ada ya semuanya. Dan ini manual booknya kayak seperti ini. Dan teman-teman, dengan Anda beli harga 35 juta itu garansinya 3 tahun dan made in Korea Selatan, dan juga nanti ada free penggantian filter ya selama 1 tahun, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa fiturnya ya teman-teman ya, seperti itu. Dan ini sebenarnya kalau bicara ukuran nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, simple sih sebenarnya ini ya. Jadi ini tapi agak tebal juga ya, karena belakangnya itu mesinnya cukup besar di dalamnya, karena ada plat dan juga ada satu filter di dalam bodi mesinnya seperti ini. Makanya disarankan kalau bisa taruh di tempat yang ini aja, di dapur aja seperti itu. Atau kalau mau ya di wastafel juga bisa seperti itu ya, di samping wastafel maksudnya. Kita lanjut lagi sebentar. Alatnya harus dikalibrasi atau ini dari Ever Ambon ya. Alatnya harus dikalibrasi atau ganti bagian tertentu tiap bulan atau gimana, Kak? Saya jawab aja ya, Dok ya. Yuk, yuk. Alatnya itu udah auto kalibrasi. Jadi kita kalau beberapa kali pakai mengeluarkan atau menghasilkan air hidrogen, nanti mesinnya sudah auto kalibrasi. Jadi teman-teman sebagai customer ya yang punya mesin hidrogen sun itu nggak perlu kalibrasi secara manual. Ini udah auto kalibrasi. Ya dia ada auto cleaning seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, yang perlu diganti itu hanya filternya aja. Kalau di dalam mesin itu ada plat itu nggak perlu diganti, dan itu garansinya lama ya, 3 tahun. Jadi yang perlu diganti itu hanya 3 jenis filter aja ya. Jadi filter pertama, filter kedua, filter ketiga itu total itu selama 1 tahun itu penggantiannya itu ada 7 piece ya. Jadi ada 7 piece filter. Filter pertama itu gantinya itu 2 sampai 3 filter dalam setahun. Sorry, 2 filter aja setahun. Total ada 3 yang harus diganti. 3 filter pertama, 3 filter kedua, dan 1 filter yang ketiga. Jadi total ada 7. Seperti itu. Yang diganti filter aja. Gitu ya. Nah, selanjutnya ukuran berapa diameternya dan listriknya. Nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim di grup ya ukurannya sama listriknya. Yang pasti kalau tidak menggunakan air panas, ya pasti wattnya kecil. Ya, tapi kalau menggunakan air panas ya jelas ya, karena butuh listrik yang besar saat itu juga. Ya, tapi kalau udah nggak keluarin air panas lagi ya udah listriknya turun lagi, kecil kok, kecil ya. Pak Leo, kalau boleh nanti testingnya dibuat video. Ya, Cilina, nanti segera akan dibuat video ya. Tadi video testimoni dari Pak Yujin ya. Selamat malam, Pak Leo. Bagaimana instalasinya di dapur? Apa langsung disambungkan ke saluran PAM? Yes, itu disambungkan ya, Bunda Hari. Langsung disambungkan ke PAM. Seperti itu. Jadi kalau saluran air Anda misalnya dari PAM, itu langsung disambungkan. Nah, cara untuk menyambungkannya segala macam, itu nanti biar teknisi kami yang atur. Ya, nanti teknisi kami yang atur. Gitu ya, Bunda Hari dan teman-teman. Ada ini Joni P. Pak Joni P.
Kalau boleh tahu, kalau minum air hidrogen untuk orang sakit dan sudah dengan suntikan insulin berapa lama baru bisa lepas suntikan insulin, Dok? Nah, itu, Dok. Ya, jadi kalau itu sih sama seperti nanya kalau orang dengan suntikan insulin olahraga berapa lama bisa mengurangi dosis insulin. Itu kan tergantung karena olahraga apa namanya yang menentukan kadar gula darah itu nggak cuma satu faktor. Misalnya nggak cuma air hidrogen aja, nggak cuma olahraga aja, nggak cuma pola makan aja, atau mungkin kebiasaan puasa atau ada puasa intermittent apa atau enggak gitu. Jadi itu tuh tiap orang beda-beda. Kalau orangnya pakai insulin, kemudian dia minum air hidrogen rutin, tapi dia juga rajin olahraga, rajin puasa intermittent, obatnya terus diminum, kontrol teratur, bisa lebih cepat dibanding orang yang cuma ngandelin air hidrogen tapi nggak pernah olahraga. Terus juga apa namanya makannya segala macam dimakan, nggak puasa intermittent, itu kan jadi beda. Jadi faktornya tuh banyak gitu. Intinya tapi perbandingannya kalau mau perbandingan yang fair itu mana yang lebih bagus orang yang sakit gula disuntik insulin terus minum air biasa tiap hari dibandingin orang yang sama dia minum air biasanya itu diganti sama air hidrogen gitu. Yang lainnya sama, anggap dia tadinya nggak olahraga ya udah nggak olahraga, tadinya nggak makan sembarangan ya makan sembarangan. Cuman yang ngeganti tuh airnya aja, air yang tadinya dia minum biasa sekarang diganti air hidrogen langsung dari mesin water ionizer, berarti dapat manfaat pertama pH-nya tinggi, jadi dapat manfaat air alkali. Yang kedua dia minum air yang tadinya airnya nggak ada hidrogennya, sekarang kadar hidrogennya tinggi. Yang ketiga dia tadi yang minum dari air yang mengandung mikroplastik dan mengandung BPA, sekarang jadi bebas mikroplastik, bebas BPA. Setelah dia punya mesin, dia bisa proses dulu sayuran, buah-buahan, makanan yang mau dikonsumsinya tuh dengan direndam dulu di air hidrogen atau air asid, kadar pestisidanya turun banyak dan itu yang merusak tubuhnya itu yang menyebabkan nanti gulanya tambah naik dan sebagainya itu bisa berkurang. Jadi manfaatnya tuh banyak. Jadi bisa nanti dibandinginnya tuh setelah 1 bulan 2 bulan kemungkinan besar sih banyak perbaikan gitu ya dibandingin dia minum air biasa dengan kandungan BPA terus kandungan mikroplastik kemudian nggak ada pH-nya normal aja nggak ada hidrogennya secara logika aja itu penelitiannya masing-masing tuh udah punya banyak jadi bahaya mikroplastik jelas penelitiannya bahaya BPA jelas manfaat air hidrogen jelas manfaat air yang alkali juga jelas dan kemudian pengurangan pestisida kalau minum makan konsumsi yang zat organik juga manfaatnya ke tubuh bagus. Nggak cuma gulanya aja, secara daya tahan tubuh, secara kebugaran, kemudian rehidrasi, tubuh tuh jadi lebih bagus gitu. Jadi itu sih sebenarnya kayak kayak apa namanya kayak logika sederhana aja gitu. Jadi jangan kalau nanya berapa lamanya pasti tiap orang beda-beda gitu ya, karena tiap orang punya banyak faktor yang menentukan gula darahnya. Mungkin gitu, Pak Liat. Oke, 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 oke. Sebentar. Bagaimana diabetes bisa, nah ini dari Pak Zem lagi ya, bagaimana diabetes bisa terbantu atau pulih oleh hidrogen? Ya mungkin secara ininya ya, apa namanya, proses atau cara kerjanya kali, hidrogen Ya, untuk jadi kalau lihat ke diabetes. penelitian-penelitiannya gitu ya, jadi kan yang menyebabkan orang diabetes itu gulanya jadi jelek itu salah satunya nggak cuman makanan aja, tapi dia terpapar sama radikal bebas tiap hari. Jadi sel-sel pankreasnya kena paparan radikal bebas dari pestisida, dari makan asap rokok, dari gelombang dari handphone, radiasi handphone dan sebagainya itu tiap hari dia terpapar gulanya Hmm. tuh jadi jelek gitu, walaupun dia minum obat, pakai insulin. Kemudian setelah dia minum air hidrogen secara rutin, kemudian dia mengganti seluruh air yang biasa dia konsumsi dengan air hidrogen, berarti paparan radikal bebasnya jadi ternetralisir kan. Jadi si pankreasnya tuh jadi lebih terlindungi dibandingkan waktu dia minum air biasa. Kemudian dia juga kombinasi misalnya air yang tadinya ada mikroplastik sama BPA tuh yang tadinya dikonsumsi itu kan radikal bebas juga itu tuh, rusak terus. Kemudian jadi dia terhindar. Jadi otomatis si sel-sel pankreasnya itu tuh jadi lebih bagus. Kemudian otomatis si gulanya jadi lebih membaik. Kemudian si hidrogen itu nggak cuma sebagai antioksidan kan dia punya efek anti radang juga, anti alergi, anti apoptosis. Dia punya efek memperbaiki kerja dari sel. Jadi sel-sel itu kalau dikasih air hidrogen itu tuh dalam waktu yang tertentu tuh nanti si kerja selnya tuh jadi lebih bagus. Produksi berbagai biomolekul di dalam selnya tuh sampai meningkat lebih sampai jadi dikatakan air hidrogen itu punya efek pada
produksi lebih dari 200 biomolekul yang ada di dalam sel itu yang bermanfaat untuk proses metabolismenya. Jadi manfaatnya itu nggak cuma satu gitu. Kalau misalnya orang nanya ke dokter, dok, ini kenapa orang demam kalau dikasih obat demam bisa turun? Si dokter itu akan menerangin ini jalurnya ini nih, satu jalur aja. Karena obat si paracetamol itu nanti dia mengikat zat yang bikin, yang kalau disampai ke otak dia meningkatkan set point otaknya. Jadi set point suhunya jadi naik, orangnya jadi demam. Kalau dikasih paracetamol kerjanya di situ aja dia, nggak di tempat lain. Tapi kalau si hidrogen ini karena kerjanya banyak sekali, makanya penelitiannya itu ada penelitian yang membahas manfaat hidrogen pada diabetes, ada yang membahas pada hipertensi, pada kolesterol, pada macam-macam. Jadi kerjanya itu nggak cuma satu mekanisme kerjanya. Jadi nggak bisa dibatasi gimana cara kerjanya si hidrogen itu bisa memperbaiki gula darah. Itu mirip kayak gimana caranya kita punya punya diabetes, terus kok olahraga yang nggak ada hubungannya sama makanan, nggak ada hubungannya sama kerja insulin, nggak ada hubungannya sama langsung sama gula, itu kok jadi bisa lebih bagus gulanya setelah kita rajin olahraga. Karena si olahraga itu kerjanya multi mekanisme. Dia tuh nggak cuma satu mekanisme untuk memperbaiki gula darah, cuma satu. Dia banyak sekali faktor yang berperan dari olahraganya yang teratur itu terhadap gula darah gitu. Oke, Mungkin itu. sip. Dok, ini ada Pak Zem Pasanda nih mau dia mau ngomong langsung ya. Saya unmute ya Pak Zem. Silakan Pak Zem. Saya sudah unmute. Silakan dipencet. Oke, silakan Pak Zem. Kalau perlu videonya juga dinyalakan juga nggak apa-apa Pak Zem. Silakan. Ya, selamat malam dok. Selamat malam Pak Leo. Halo. Baik, baik. Ya. Saya sangat tertarik sekali dengan penjelasan tadi bahwa untuk mendapatkan air hidrogen itu langsung dari air keran, tidak seperti mesin Kangen Water ya. Kangen Water itu ada reagen. Oke. Ada reagen ditambahkan. Nah ini yang saya mengamati tadi, tidak ada reagen ditambahkan ya, sehingga nanti air alkalinya mengandung hidrogen, asidnya mengandung hidrogen, bukankah begitu? Kemudian Enggak. yang menjadi pemikiran saya, kalau air panasnya, apakah hidrogennya juga dapat bertahan dan berapa lama dia bertahan seperti itu? Ya, coba dok, dikasih. Jadi kalau Kangen Water tuh yang cuman penambahan zatnya itu kalau mau bikin air asid. Kalau misalnya mau bikin air asid, dia harus nambahin ada zat khusus ya untuk ditambahkan. Nah itu tuh zatnya itu yang kadang-kadang jadi masalah. Atau mau bikin pH yang tinggi sekali itu ada kalau nggak salah. Yang air yang pH-nya 12 gitu. Tapi kalau bikin air minum biasa itu nggak usah. Kalau minum air yang diminum itu nggak usah pakai penambahan zat apa-apa ya. Nah cuman masalahnya sih si Kangen Water itu kekurangannya. Terus nanti ada deh, nanti Bapak bisa nonton video saya perbandingan antara mesin water ionizer yang Shan generasi 1 itu dengan air Kangen Water itu apa aja kelebihannya, manfaat tambahannya. Nah ini tuh si Shan itu generasi 3-nya. Yang saya bikin videonya itu generasi 1 dari si mesin Shan ini dibandingkan sama Kangen Water. Dulu yang generasi 1 tuh kadar hidrogennya cuma 1.600-an. Terus ada beberapa penyempurnaan teknologi yang sekarang tuh jadi lebih bagus. Cuman masalahnya yang kekurangan si Kangen Water itu tuh, dia tuh kalau mau bikin air minum itu dia harus nggak bisa langsung dari keran. Dia tuh harus dari galon gitu. Jadi dari galonnya sendiri kan itu bisa risiko mikroplastik tetap ada, risiko BPA tetap ada, kontaminasi BPA-nya. Biayanya kan lumayan mahal jadi tetap kita tuh beli galon air gitu. Airnya dikonsumsi, dan dari air galon mineral itu berapa sih? 16 liter ya kalau nggak salah, itu berapa satu galon tuh? 19 liter itu setengahnya yang bisa dikonsumsi karena setengahnya kebuang. Jadi si 19 liter itu sekitar 10 liter bisa jadi air minum, 9 liternya tuh kebuang gitu. Karena air Kangen Water itu gitu. Tapi kalau pakai yang mesin water ionizer ini, yang Shan ini, itu tuh langsung dari keran. Jadi dari keran, tapi si kerannya itu nanti masuk air kerannya itu masuk ke si mesin si Shan ini. Nanti sama mesin Shan ini tuh dirubah dulu jadi air RO. Ada mesinnya tuh di dalam mesinnya tuh ada 2 mesin. Mesin air RO yang biasa dijual sama MW kayak gitu, itu tuh air RO namanya. Tapi dia nggak ada hidrogennya. Nah kalau mesin itu kombinasi 2 mesin. Jadi kalau airnya masuk ke si air Shan ini, dia dirubah dulu jadi air RO, jadi bebas kuman. Jadi mesin air ledeng tuh kan banyak kuman sebenarnya kalau kita minum langsung. Bebas kuman, mineralnya jadi turunin dulu sama dia. Nah, cuman bahayanya kalau mineralnya terlalu rendah, menurut WHO itu tuh bahaya untuk dalam jangka panjang. Dan juga nggak mengandung hidrogen kan.
manfaatnya nggak ada manfaat tambahan. Nah, sama mesin ini tuh kemudian dikasih proses remineralisasi namanya. Jadi ditambahin mineral, kemudian dinaikin pH-nya jadi tinggi, kemudian diproses dengan electrolyzer, jadi water ionizer namanya. Jadi hidrogennya tuh tinggi, dan tingginya tuh jauh. Kalau mesin Kangen Water yang harganya 48 juta, 50 juta itu tuh kadar hidrogennya cuma sekitar 300-an. Yang Betul, harganya Dok. 63 juta itu cuma sekitar 700 kadar hidrogennya tuh. Kalau yang Shan ini tuh bisa sampai di atas 2000. Jadi itu ada demonya tuh. Kadarnya tuh 2000, langsung 10 detik dari keran aja langsung 2000 itu. Dan kadar hidrogennya itu tuh bertahan sampai besok. Jadi kalau Bapak bikin sekarang, terus dibawa ke tempat kerja, itu nggak usah diproses-proses lagi. Minum aja terus. Nah, nanti besok tuh kalau diukur lagi kadar hidrogennya, itu tuh masih sekitar 1700 gitu. Tapi kalau udah 2-3 hari ya turun terus. Tapi kan kita kan minuman buat seharian paling kan kalau udah punya. Dan itu bisa dipakai seluruh keluarga. Dan kata Pak Leo bisa nggak cuma keluarga aja, bisa buat binatang peliharaan, buat burung, buat anjing, kucing, itu bisa. Buat tanaman juga. Ada beberapa tanaman tuh bagus sekali kalau dikasih air hidrogen tuh. Bisa dibandingin, Bapak nanti bisa kalau punya mesin. Misalnya itu ada 2 tanaman gitu, yang tanaman sebelah kiri itu dikasih hidrogen, yang sebelah kanan dikasih air biasa gitu. Terus nanti dilihat 2 minggu aja, itu nanti kelihatan bedanya tuh. Nah itu tuh di badan kita tuh kayak gitu. Kalau kita minumnya air hidrogen terus, itu tuh jauh lebih bagus gitu. Kalau untuk air panas itu sebenarnya fungsi tambahan. Dulu di generasi 1, generasi 2-nya itu nggak bisa bikin air panas. Jadi kalau kita mau bikin ngopi, kita tuh bikin air hidrogen, terus ditambah sama air panas, baru kita bisa minum air hidrogen. Nah, mesin ini tuh bisa mencet langsung keluar air panas. Kadar hidrogennya tuh nggak setinggi yang sampai 2000, tapi masih ada sekitar 900-an, 700, 800, 900 masih ada. Tapi kan kita buat air panas tuh nggak ngejar hidrogennya, kita pengen air panas aja. Kalau minum kopi kan enakan pakai air panas, tapi hidrogennya masih ada. Tapi kan lumayan lah 700, 800. Tapi kan yang kita minum sehari-hari kan air hidrogen yang langsung dari kerannya itu, yang bukan air panasnya. Itu kan kadar hidrogennya tinggi gitu. Jadi itu sebenarnya air panas itu sebenarnya kayak fungsi tambahan gitu. Kita nggak usah beli lagi dispenser yang untuk bikin air panas, air dingin gitu, nggak usah. Itu bisa langsung ada di situ. Itu sebenarnya kayak fasilitas tambahan aja. Yang generasi 1, generasi 2 itu belum ada. Luar biasa nih, Dok. Sebab pengalaman kami memakai air Kangen Water mesin, itu dia tidak bisa kalau air RO, dan Nggak bisa, dia iya nggak bisa. tidak bisa, Dok. Iya. Iya. Tapi dia juga bisa langsung dari air keran, tapi air kerannya juga itu harus TDS-nya tinggi. Itu Iya. minimal 100-an baru bisa tercapai. Nah. Dan untuk membuat yang pH tinggi juga itu memakai reagen garam itu, Dok, NaCl. Ya, nah itu tuh nggak ada jeleknya kalau di minum atau kena kulit dan sebagainya. Saya kan dulu di Kangen Water tuh sampai 6A saya tuh. Ya Betul. mesin-mesinnya saya tuh jadi ngisi pelatihan-pelatihan untuk Kangen Water tuh sering buat teman-teman yang di berbagai daerah gitu. Cuman memang intinya tuh mesinnya tuh nggak diupdate gitu. Jadi dia teknologinya dari tahun segitu sampai sekarang tuh gitu aja sama gitu. Dan Saja ya. itu aja yang saya tahu tuh bisa setahun tuh bisa ratusan di Indonesia tuh masih kejual mesin Kangen Water sampai sekarang tuh. Ya, jadi Betul, Dok. artinya karena orangnya nggak tahu aja, orang-orang tuh nggak tahu bahwa ternyata ada mesin yang lebih bagus, lebih murah. Kan harga mesin itu cuma 35 juta ya. Sementara mesin Kangen Water tuh yang harga yang 48 50 juta tuh cuman kadar hidrogennya 300-an, terus juga nggak bisa langsung dari keran ya, terus juga bikin asid juga bikinnya prosesnya panjang. Ini Bapak mau bikin air asid itu tinggal buka keran langsung 10 detik langsung keluar air asidnya. Jadi langsung buat Tanpa semprot-semprot tanpa tambahan penambahan apa-apa. Nggak ada penambahan apapun, nggak ada penambahan zat atau itu. dan asidnya mengandung hidrogen juga, Dok. Enggak, asid mah nggak ada hidrogennya. Oh, Asid itu tidak ada kan hidrogen. kebalikan dari hidrogen. Kalau kalau Hmm. dari Kangen Water tuh biasanya kalau kita bikin air hidrogen, air buangannya tuh asid sebenarnya. Iya, Kalau iya, kita bikin air asid, buangannya itu air hidrogen. Cuman nggak bisa betul. diminum lah, itu kan nggak steril jadinya. Nggak, maksudnya nggak layak minum. Sebenarnya sama aja mesin ini juga. Kalau Bapak punya mesin Shan, terus Bapak bikin air asid, air buangannya tuh ada kayak Kangen Water gitu. Nah, itu tuh airnya kadar hidrogen tinggi. Sebaliknya kalau Bapak bikin air hidrogen, ya, Hmm, buangannya tuh air asid itu. begitu ya. Berarti Nah, sekali jalan cuman 2 produksi ya? Ya. cuman kalau kalau kita punya air rendang kan kita nggak mikirin
biaya air lagi, udah aja ngapain bikin nampung buangannya, udah langsung. Kalau orang kangen water kadang-kadang ditampung gitu, lumayan kan jadi air asid sebenarnya. Tapi karena dia bikinnya tuh dari air isi ulang, ada air galon itu, makanya sayang kan kalau kebuang gitu. Oke dok, terima Gitu. kasih dok. Oke, yuk. Iya. Nah, ini Pak Zem Pasanda dan teman-teman ya, tadi Dokter Andi kan bilang sebelumnya memang Dokter Andi juga pernah di Kangen Water juga. Jadi ada posisinya juga udah tinggi, udah jualan sampai ratusan dan trainer juga di sana. Jadi bisa menjelaskan. Tadi saya ada info ya dok ya. Nanti kita akan buat ya dok perbedaan ya mesin tersebut dengan yang ini, yang generasi yang ketiganya nih, yaitu hidrogen sun ya dok ya. Oke. Nanti buat teman-teman jadi bisa membedakan ya. Pastinya hidrogen sun itu lebih bagus dan lebih terjangkau sebenarnya dibandingkan mesin KW. KW itu udah di atas 50 juta. Ini hanya 35 juta udah dapat fitur-fitur yang luar biasa. Oke, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Ini udah jam 21.43 di sini. Sebentar, saya dari Oke. atas lagi ya. Bla 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 bla. Mana lagi ya? Berapa di Apakah alat ini dari RIS ya, Ibu RIS ya. Apakah alat shunt bisa digunakan di mana saja atau ada kondisi tertentu yang mesti dipenuhi, misalnya air mesti deras dan lain sebagainya? Ini mau siapa ya, Dok, yang jawab? Boleh dok, Pak Leo? Oke, jadi saya ya. Jadi sebenarnya alat atau mesin hidrogen sun ini bisa digunakan ya. Tapi kalau memang air dari ledengnya itu pelan, nah itu perlu dibuat airnya, saluran airnya itu bisa lebih kencang sih sebenarnya. Mungkin pompanya dulu yang diganti, pompa airnya, pompa air di rumah ya, seperti itu. Jadi kalau kencang itu eh, bisa eh, bisa lebih maksimal lah. Ya, tapi kalau pelannya kayak gimana? Kalau cuma setetes dua tetes sih nggak bisa gitu ya. Pelannya kayak gimana? Nah, nanti itu akan ada teknisi kami nanti akan cek. Misalkan Ibu Riz ya, itu nanti tinggal videoin aja. Nih saluran air saya atau keran air saya ini airnya kencengnya kayak begini nih, atau pelannya kayak begini nih. Itu nanti kirim aja videonya ya, videonya nanti ke siapa ya? Nanti misalkan Ibu Riz diundang sama siapa ke Zoom ini nanti bisa kirim ke pengundang, nanti dari pengundang nanti akan nyampe ke teknisi, nanti akan dicek sama teknisi. Oh ini bisa kok, masih bisa, nggak perlu ganti pompa gitu misalkan. Atau oh ini harus ganti pompa nih biar lebih kencang, gitu ya Ibu Riz ya, seperti itu. Tambahan aja juga, itu kan yang teknisi kita tuh, dia tuh udah pengalaman sama ratusan atau bahkan lebih dari 1.000 mesin yang shunt generasi 1 ya di Iya, Jabodetabek gitu ya. Jadi iya, biasanya bisa dipasang di mana aja kok. Ya, kalau iya. kondisinya di Jakarta terutama Jabodetabek sih airnya tuh gak ada masalah. Cuma nanti si teknisinya tuh akan nentuin ini kadar kalau kadar logam beratnya terlalu tinggi, jadi itu membebani si filternya. Jadi nanti mungkin diakalin supaya nanti si alatnya lebih tahan lama. Jadi secara umum itu nanti penggantian mesin itu kan setiap 4 bulan, penggantian filter setiap 4 bulan itu udah. Jadi kalau nggak salah tuh kalau mesin filter yang shunt ini tuh udah termasuk 1 tahun gratis Iya, maintenance, betul. penggantian filternya gratis sampai 1 tahun gitu. Iya, Jadi itu tuh nanti termasuk kalau untuk Jabodetabek tuh gratis semua sama orangnya datang ngelihat semua, dan konsultasi via video call juga itu free aja kalau cuma konsultasi pengen nanya-nanya aja. Kecuali kalau kunjungan tambahan pengen dilihat gitu ya. Jadi intinya tuh kalau untuk Jabodetabek, Bogor, Bandung gitu, daerah-daerah Jawa sih nggak ada masalah gitu. Cuman mungkin kalau daerah yang terpencil atau yang lain, nah itu yang mungkin kadang-kadang ya kalau nggak salah sih generasi 1 tuh di Medan juga banyak, di di daerah Pontianak juga banyak yang masang generasi 1. Jadi biasanya sih nggak masalah. Dan juga kalau air ledeng kan biasanya arus itu normal lah, standar lah, nggak ada yang terlalu pelan gitu kan biasanya. Dan Mm. itu tuh cukup buat semua jenis untuk mesin mesin itu bisa dipasang di mana aja sebenarnya.